Pernah nggak sih masuk minimarket niatnya cuma mau beli satu barang, pulangnya malah bawa satu kantong plastik penuh. Ayo ngaku. Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng nih, trik psikologis di balik jebakan belanja yang sering banget kita alamin, dan yang paling penting, gimana cara ngalahinnya. Oke, kita mulai dari sebuah skenario yang saya yakin akrab banget buat kita semua. Coba deh bayangin. Anda lagi di jalan pulang, terus tiba-tiba ingat, aus nih, butuh air mineral. Mikirnya simpel kan? Mampir bentar doang lah ke minimarket, beli sebotol air, kelar. Niatnya cuma satu, jelas banget. Tapi, entah gimana ceritanya, pas sampai di kasir, tangan kita udah nenteng keripik, minuman soda, plus coklat yang lagi promo. Loh kok bisa? Gimana ceritanya sebotol air mineral bisa berevolusi jadi satu kantong penuh belanjaan? Nah, ini dia nih rahasianya. Terus momen paling jeleknya itu, ya pas di kasir. Mbak atau masnya nyebutin total belanjaan, dan kita langsung diem sejenak, mikir, hah, kok segini sih? Perasaan tadi cuma beli dikit. Nah, disitulah kita sadar, kita udah kena jebakan teman-teman. Jadi pertanyaannya, kenapa sih kita gampang banget tergoda? Tenang, ini bukan berarti kita orangnya gampangan atau nggak punya kontrol diri ya. Sama sekali bukan, justru sebaliknya. Minimarket itu emang dirancang pinter banget buat memancing kita belanja lebih banyak. Yuk, kita bedah cara kerjanya. Fenomena ini tuh ada namanya loh, namanya belanja impulsif. Gampangnya ini tuh kondisi di mana kita memutuskan beli sesuatu, ya saat itu juga, tanpa ada rencana sama sekali. Cuma karena lihat barangnya, wah lucu nih, wah kayaknya enak nih, langsung ambil. Otak kita tuh seolah-olah teriak, pokoknya aku mau ini sekarang. Padahal ya 5 menit yang lalu juga nggak kepikiran sama sekali. Dan ini, sekali lagi, bukan kebetulan. Setiap lorong yang kita lewati, posisi rak-raknya, bahkan jalur antrian ke kasir, semuanya itu udah diatur dengan super cermat. Tujuannya? Ya biar kita makin banyak lihat dan akhirnya beli barang-barang yang sebenarnya nggak kita butuhin. Mereka ini punya beberapa senjata rahasia yang ampuh banget. Pertama, ada sihirnya diskon dan promo beli satu gratis satu. Otak kita langsung rasa, wah untung nih, padahal mungkin kita nggak butuh-butuh amat. Kedua, penempatan produk yang strategis. Pernah sadar nggak kenapa permen, coklat, barang-barang kecil yang lucu itu adanya pas di dekat kasir? Ya biar pas kita lagi bosen nunggu antrian, tangan kita gatel buat ngambil. Ketiga, ini bahaya banget nih, belanja pas lagi lapar. Wah itu sih semua makanan kelihatan enak dan rasanya pengen diborong semua. Dan terakhir tentu saja, pajangan produk yang rapi, warnanya menarik, itu bikin barang jadi kelihatan jauh lebih menggoda. Tapi tenang, ada beritanya baiknya kok. Kita bisa ngelawan semua ini. Oke, sekarang kita beralih dari masalah ke solusinya. Gimana caranya biar kita jadi pembeli yang lebih cerdas dan keluar dari minimarket sebagai pemenang? Kuncinya cuma satu, kita harus ambil alih lagi kendalinya. Cukup dengan beberapa langkah simpel, kita bisa loh mengubah kebiasaan belanja ini. Dan pastinya bisa hemat lebih banyak uang. Nih, ada 4 langkah jitu anti boros yang bisa langsung kita praktekin. 1, selalu bikin daftar belanja. Anggap aja ini peta biar kita nggak tersesat di hutan godaan minimarket. 2, tentukan budget. Ini penting banget, ini benteng pertahanan dompet kita. Kalau budgetnya udah mentok, yaudah stop. 3, jangan pernah belanja pas lagi lapar. Ingat, perut kosong itu penasihat keuangan yang payah banget. Dan yang keempat, fokus sama kebutuhan. Tiap mau ambil barang, tanya dulu ke diri sendiri. Ini ada di daftar nggak? Aku beneran butuh ini atau cuma pengen? Jadi intinya, ini semua soal mengubah mindset kita. Bukan lagi soal gimana cara menghindari jebakan, tapi lebih ke gimana cara jadi pembeli yang cerdas dan sadar sama setiap keputusan yang kita buat. Dan ingat selalu prinsip ini, kendalikan belanja Anda, bukan sebaliknya. Kitalah yang harus jadi sutradaranya, jangan biarin tata letak toko yang ngatur alur belanja kita. Jadi, apa dong senjata kita yang paling ampuh? Jawabannya simple, awareness atau kesadaran. Cuma dengan kita tahu trik-trik yang mereka pakai, kita itu udah kayak masang perisai yang kuat. Jadi pas kita masuk minimarket lagi nanti, kita bukan lagi target yang empuk. Nah, sekarang giliran kalian nih. Dari semua jebakan yang udah kita bahas tadi, kira-kira mana sih yang paling sering bikin kalian kalah? Apakah itu deretan es krim yang manggil-manggil, promo beli 2 lebih hemat yang susah ditolak, atau tumpukan coklat di dekat kasir? Coba deh sharing pengalaman kalian di kolom komentar ya. Makasih banyak udah menyimak, sampai ketemu lagi di pembahasan seru lainnya.